Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah pada pagi hari ini guru besar kita, Prof. Emil bisa hadir di acara webinar kali ini. Dan insya Allah sih apa yang disampaikan oleh beliau relate dengan apa yang akan kita sampaikan oleh para keempat pembicara pada hari ini. Hari ini saya akan berbicara tentang green business, mungkin lebih mendetailkan terkait tentang apa yang diberikan wisdom oleh Prof. Emil itu sendiri. Oke. Perkenalkan, nama saya Eko Kurniawan Padma. Saya saat ini sudah berkecimpung di dunia lingkungan kurang lebih hampir 15 tahun, gitu kan. Dan alhamdulillah saya sekarang masih di PT Indonesia Environment Consultant yang sekaligus founder dan juga sekaligus CEO di sana. Kebetulan saya sendiri gitu kan, expertnya adalah di environment management dan teknologi lingkungan. Oke, dalam kesempatan hari ini kita akan coba melihat apa aja sih yang akan kita sampaikan. Insya Allah mungkin ada 5 chapter terkait tentang apa aja yang akan kita sampaikan di pagi hari ini. Yang pertama adalah ngomongin tentang objektif, the way-nya seperti apa, the green seperti apa, benefit green company atau green business seperti apa, dan how to green company our green business. Seperti yang kita ketahui bahwa kondisi saat ini bahwa kita sedang dilanda dengan COVID-19 atau istilah dengan pandemi COVID-19. Yang ini membawa dampak yang cukup besar. Salah satunya terkait tentang ketidakpastian. Akhirnya ketidakpastian ini akan berakibat terhadap kondisi health dan juga ekonomi. Artinya kondisi kesehatan dan juga ekonomi yang secara langsung paling terkena dampak dari kegiatan COVID-19 ini. Lalu berikutnya apa sih yang harus kita lakukan terkait tentang solusi terbaik? Kita harus mencari solusi terbaik seperti apa yang perlu dilakukan untuk memastikan kita bisa melewati dari badai pandemi ini. Oke. Seperti yang diketahui bahwa selamat datang di dunia bisnis yang baru. Seperti yang Prof. Emil bilang, kita sudah tidak hanya memikirkan sekedar profit, tapi di sini kita akan ngomongin tentang ekonomi, ngomongin environment, dan juga ngomongin sosial. Dan tidak lupa adalah dengan kondisi COVID sekarang tentang health. Intinya, pada hari ini, green business ini adalah awal atau upaya transformasi kita dari menjalankan bisnis konvensional menjadi green business. Apa sih itu green business? Simple. Green business adalah sebuah bisnis yang punya tatanan orientasi terhadap profit dan reputasi, namun yang sustain. Bicara tentang definisi nanti kita akan dilanjutkan di belakang. Oke. Sekarang kita memasuki the big why green business. Kenapa green business itu menjadi hal yang penting? Seperti yang sudah Pak Emil sampaikan tadi, ya. Setelah dibilang bahwa ini adalah minimal ada 2 alasan. Alasan pertama adalah tentang ini adalah bisnis challenge dari kita. Bagaimana memenangkan pertarungan bisnis global. Minimal terkait tentang ini adalah bisnis challenge ada 2. Pertama, internasional standar dan juga regulasi maupun protokol yang ada di dunia ini semakin ketat. Suka atau tidak suka, kita harus coba mengikuti regulasi atau standarisasi yang sudah ditetapkan. Kalau kita memang mau compete dengan mereka, standar ini harus kita penuhi. Ada bermacam-macam standar yang udah ada yang kita kenal di kita saat ini. Berikutnya adalah tentang isu daripada green business itu sendiri atau isu terkait tentang green semakin hari naik, semakin tinggi trennya. Orang-orang sudah mulai aware. Ketika saya mau membeli produk atau mau membeli jasa, pertanyaan pertama, cukupkah ini environment friendly produk atau layanan jasanya itu sendiri? Jadi ini jadi menarik. Inilah yang melatar belakangi kenapa bisnis dijalankan dari perspektif bisnis. Yang berikutnya bicara tentang dari perspektif health lingkungan. Apa aja sih yang jadi dasarnya? Pertama, terkait dengan kondisi sekarang, pandemi COVID-19. Yang kedua, terkait tentang air, water, soil, and solid waste pollution. Bapak-bapak dan ibu-ibu sudah tahu
bagaimana polusi di kita semakin hari semakin meningkat. Kita harus perlu melakukan upaya-upaya cerdas untuk mengantisipasi semuanya. Berikutnya adalah seperti yang disampaikan Prof. Emil tadi tentang climate change. Climate change ini, halo? Tentang climate change. Proyek kemanusiaan ini boleh. Jadi total di luar kampus. Tentang dalam hal ini, mohon maaf, tolong di mute. Ya, oke, silakan. Oke. Tentang climate change, sama seperti hal yang disampaikan bahwa penggunaan energi fosil masih besar di kita. Bagaimana upaya-upaya itu? Bagaimana upaya-upaya yang harus kita lakukan dalam mengganti energi yang tidak ramah lingkungan menjadi energi ramah lingkungan? Artinya, kita akan punya solusi terkait tentang bagaimana climate change ini bisa diredam. Isu pemanasan global ini bisa teredam. Oke, berikutnya terkait tentang permasalahan lingkungan ini sebetulnya apa sih yang berdampak? Yang berdampak adalah terkait tentang masalah kesehatan, juga masalah tentang bisnis. Untuk itu, apa aja yang perlu harus kita lakukan untuk memenuhi atau untuk mengantisipasi tersebut? Pertama yang harus kita lakukan adalah bagaimana kita buat protokol COVID-19 ini jauh lebih ketat. Yang kedua, kita punya standar yang tinggi terkait tentang HSE di operation bisnis kita. Yang ketiga, bagaimana kita cukup bijak dalam menggunakan energi. Artinya, bagaimana energi yang ada saat ini bisa kita efisienkan sedemikian rupa. Berikutnya, apa yang harus kita lakukan? Bagaimana kita mengelola semua sumber daya, semua waste yang kita hasilkan, yaitu dengan cara triple R. Reduce, recycle, dan juga reducing. Dan berikutnya adalah bagaimana kita memilih produk-produk yang organik dan juga sehat, yang tentunya akan memberi kebaikan buat kita semua. Berikutnya adalah tentang apa itu yang namanya green business. Sama seperti yang Prof. Emil Salim sampaikan tadi. Green business ada dua kata, green dan business. Bicara tentang green dan business adalah bagaimana kita punya orientasi terhadap bisnis yang bukan hanya terkait tentang orientasi bisnis atau orientasi profit. Tapi di situ kita fokus juga terhadap upaya ekonomi, sosial, dan juga lingkungan. Minimal saya coba mengidentifikasi ada 4 komponen yang perlu dipenuhi terkait tentang green business ini sendiri. Yang pertama, bicara tentang green strategic. Yang kedua, bicara tentang green product. Yang ketiga, bicara tentang green operation. Dan terakhir adalah bicara tentang green attitude. Bagaimana keempat ini menjadi satu kesatuan yang utuh, yang akhirnya nanti akan menghasilkan resultanse terkait tentang pengelolaan bisnis yang sustainable. Nah, kita pengen tahu, sebetulnya apa sih dengan kita melakukan green business ini, benefit terhadap bisnis kita? Banyak hal yang bisa kita lakukan. Pertama adalah, ini adalah tentang akses to market. Sekarang, seperti yang saya bilang tadi, banyak market yang sudah menghendaki mereka untuk menggunakan jasa dan produknya yang ramah terhadap lingkungan. Contoh seperti ketika kita mungkin ada suatu produk yang pabriknya terstandarisasi green building, dia akan dibeli jauh bahkan lebih mahal dan juga akan mempunyai insentif seperti tax penurunan dari insentif itu sendiri. Terus yang berikutnya adalah cost saving. Bagaimana kita bisa saving terkait tentang operasional yang kita punya. Jauh dengan kayak gini kurang lebih bisa kita sampai 30-40% resources yang bisa kita hemat, baik itu untuk water, baik untuk energi, dan juga untuk yang lainnya. Terus berikutnya adalah akses terhadap support, baik finansial maupun non-finansial. Sekarang lembaga-lembaga keuangan menghendaki bahwa seperti apa aturan main yang kita punya, operasional kita di dalam mengelola lingkungan, mengelola sosialnya. Jadi bukan hanya terkait tentang berapa besar revenue yang bisa kita dapat, tapi kontribusi apa terhadap sosial maupun yang lingkungan dari operasional bisnis yang dikerjakan. Berikutnya adalah tentu ini akan meningkatkan tentang productivity. Apalagi didukung oleh teknologi support ya, yang nanti kita Bu Herlin akan cerita bagaimana sih teknologi ini bisa mensupport SDM, mensupport human resources dalam memastikan keamanan dari COVID ini sendiri. Dan terakhir,
bicara tentang benefit, kita akan menciptakan lingkungan yang jauh lebih bersih, lingkungan yang jauh lebih baik, seperti itu. Oke? Tentang green business, sebetulnya ada 3 elemen yang penting yang harus kita fokuskan, yaitu tentang bicara tentang software, bagaimana software terkait tentang konsep, ide, desain, juga aturan main yang perlu kita miliki untuk menjalankan green business ini sendiri. Yang kedua, ngomongin teknologi sistem, baik facility, infrastructure, maupun yang lainnya. Terutama teknologi yang bisa mensupport kita nih terhadap keamanan kita. Itu yang jadi tidak kalah pentingnya juga. Dan terakhir, tidak kalah pentingnya juga terkait tentang elemen itu adalah tentang brainware. Bagaimana people, kita percuma kalau seandainya kita punya software yang oke, hardware yang oke, namun kita punya sumber daya yang tidak cukup aware terhadap apa sih yang harus dilakukan. Nah, keempat resultansi tadi, inilah yang akan kita capai, yaitu menghasilkan bisnis yang sehat dan juga bisnis yang jauh lebih efisien dan juga lebih hemat. Oke, next. Saya akan coba menceritakan seperti apa aja sih yang namanya green business itu. Simple, sini saya akan coba ngasih beberapa contoh. Pertama, waste management business. Mungkin itu sangat green. Yang simple aja, bicara tentang bagaimana salon kecantikan. Bisa nggak kita memiliki produk-produk kosmetik yang memang udah kita pilah sendiri. Artinya, kalau memang tidak environment friendly, sorry to say, katakan tidak, untuk kita gunakan sebagai produk-produk dari kecantikan yang akan digunakan. Ngomongin tentang pakaian, sama juga, bagaimana menggunakan pewarnanya, dan yang lain-lain. Oke, next. Sekarang saya ingin men-sharing ke teman-teman, ke para leader, seperti apa sih seorang entrepreneur green itu dibutuhkan? Ada 3 hal yang dibutuhkan. Pertama adalah bagaimana si entrepreneur ini punya analytical thinking yang luar biasa. Dia tahu kira-kira apa yang akan di-share dari bisnisnya itu. Dan dia berhitung bukan hanya terkait tentang berapa besar rupiah atau dolar yang bisa mereka dapat, tapi berapa besar kontribusi dari sosial dan enviro yang dia dapatkan, yang dia bisa share kepada lingkungan dan sosial. Yang kedua, ngomongin tentang inovatif. Bisa nggak kita mengakselerasi inovasi apa? Terutama di zaman COVID kondisi seperti ini. Kita tidak bisa hanya diam. Saya nggak bicara hanya buat bapak-bapak, tapi buat diri saya sendiri. Dulu saya bisnis bicara tentang konsult. Tapi sekarang kita harus berpikir, iya apa? Kita harus berbicara tentang konsult, bicara tentang konsultan. Why? Kenapa kita coba share produk-produk yang berbasis green technology? Nah, ini yang komitmen baru inilah yang kita share ke teman-teman terkait tentang bisnis yang saya lakukan. Terus yang berikutnya adalah yang tidak kalah pentingnya, kita harus punya committed to ethical standard. Kalau kita tidak punya committed terhadap ethical standard, terutama terkait dengan 3V, sorry to say, green business nggak akan pernah jalan. Green business yang bapak-bapak rancang dan ibu-ibu rancang atau para leader rancang, kalau seandainya 3P ini tidak menjadi landasan ethical, sorry to say, nggak akan bisa jalan. Berikutnya, saya ingin share kira-kira ide-ide apa sih? Pak Kurniawan, Mas Kurniawan, kira-kira untuk green business itu idenya apa? Banyak sekali yang bisa kita lakukan. Di sini saya coba sampaikan ada organic farming, organic beauty product, biodegradable packaging, organic restoran. Semua bisnis itu bisa kita adopt untuk menjadi green business dengan syarat dan ketentuan seperti yang disampaikan tadi. Oke. Berikutnya adalah tentang bagaimana men-screening dan seleksi green business ini bisa dijalankan. Pertama, itu harus ditanyakan, kira-kira betul nggak produk dan jasa ini dibutuhkan oleh pasar. Yang kedua, produk dan service seperti apa yang akan kita jalani, yang akan kita penuhin untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Yang ketiga, kita akan menjualnya kemana. Berikutnya, bagaimana kita menjual ini. Dan yang terakhir adalah bagaimana bisnis ini memberikan impact terhadap sosial dan enviro. Dan dengan kondisi keadaan saat ini tentang new normal, saya coba mengkalkulasi minimal kita akan
harus memiliki 4 value yang harus kita miliki. Pertama terkait tentang agility learner. Bagaimana kita jadi pembelajar yang lincah, yang yang gesit. Nanti Mbak Alin akan cerita tentang agility learner ini. Berikutnya, kita harus continuous improvement, belajar terus dan terus. Karena semua terkena dampak, semua terkena impact daripada yang namanya pandemi. So, bagaimana improvement kita terkait tentang itu? Itu yang menjadi titik tolak kita. Berikutnya, tidak kalah penting di sini adalah bagaimana upaya kolaborasi. Kita nggak akan bisa, leader, ketika kita menjalankan bisnis sendiri. Kita berkolaborasi sama rekan-rekan sejawat kita. Kita berkolaborasi dengan tetangga-tetangga dekat kita. Kita berkolaborasi dengan teman-teman kita. Dengan bisnis sharing, apa yang bisa kita create di sana. Saya menarik di perumahan. Di perumahan saya lumayan mungkinnya secara ekonomi jauh di atas rata-rata. Tapi yang menarik, rumah besar, segala macam besar. Mereka sharing dengan apa yang mereka masak untuk di-share, untuk disampaikan kepada tetangga. Saya masak ini dengan harga sekian. Saya belajar di situ. Minimal dia akan meng-cut cost daripada biaya belanja dia pada hari itu untuk memasak. Dan itu di-cover dengan akhirnya dengan bisa share apa yang dia masak kepada yang lain. Ini namanya collaboration. Terus yang terakhir tidak kalah pentingnya itu flexibility. Nggak bisa, Mas, Pak, kita nggak dynamic. Kita harus fleksibel, se-fleksibel mungkin di kondisi seperti ini. Karena apa? Karena seperti yang saya bilang tadi, kita berada dalam ketidakpastian. Kalau kita terlalu kaku dengan kondisi apa yang menjadi isi kepala kita, itu akan sangat sulit untuk kita. Dan finally, hanya kapasitas dan capability lah yang bisa mentransform dari ketidakpastian menjadi kepastian. Saya cuma share sebagai penutup, kalau seandainya COVID pandemik ini adalah sebuah disamakan dengan ini adalah gelombang dan badai. Terus pertanyaannya, kita siapa? Satu, apakah kita akan memilih victim? Sok monggo. Yang kedua, apakah kita akan menjadi survivor? Artinya kita bisa bertahan dengan kondisi seperti ini. Silahkan kalau memilih pilihan kedua. Atau Bapak dan Ibu memilih pilihan ketiga. Para leader memilih pilihan yang ketiga, yaitu saya akan server. Saya akan menjadi solve badai ini. Saya akan menjadi server dan saya akan nikmati setiap gelombang, setiap dentuman, setiap sesuatu yang tidak mengenakan buat kita semua. Sebelumnya mungkin finally saya akan sampaikan, ingat para leader, bahwa tidak ada yang namanya pelaut ulung itu lahir dari laut yang tenang. Dia pasti lahir dari sesuatu yang bisa mendobrak terkait tentang endurance dia, capability dia, capacity dia. Dan inilah waktunya. Inilah waktu kita untuk sama-sama kita menghadap terkait tentang bahwa oke, kita bisa. Dan terima kasih. Saya percaya sesuatu yang luar biasa akan terjadi dengan kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.